Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi harramallahu ta'ala 'alan nar wa asamahu minas syaitan man malaka nafsahu hina yarbuhu wa hina yarbuhu wa hina yastahi wa hina yaghdubu wa arba'un man kunna fihi nasrullahi ta'ala alaihi rahmatuhu wa adkhalahu jannatahu man awa miskina wa rahimah dha'ifa wa rafaqa bil mamluki wa anfaqa ala walidi rawahul hakim. Jamaah sholat subuh masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia. Saking begitu besarnya perhatian kita dengan bulan Ramadan, kita tentu masih ingat peristiwa kemarin pada saat hari Jumat malam Sabtu, yang biasanya kita selesai melakukan sholat sunat biasanya sudah salah kabur pulang semuanya. Tapi pada hari Jumat malam Sabtu kemarin kita tidak pulang, menunggu pengumuman kapan datangnya tibanya Ramadan, apakah malam sudah tarawih dan sebagainya. Dengan kondisi yang demikian itu, saya sementara bisa masih menyimpulkan bahwa sampeyan semuanya ini adalah golongan orang-orang yang bahagia, yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karenanya saya punya keyakinan bahwa sampeyan ini tergolong orang-orang yang diharapkan disentuh oleh Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena kita semuanya sudah tahu siapa yang dengan bahagia dan gembira dengan tibanya datangnya bulan suci Ramadan, yang dengan datangnya itu kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, karena memang bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh berkah. Maka saya berupaya untuk
untuk menggunakan kesempatan keberadaan saya dan sampean semuanya di bulan Ramadan itu untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, termasuk kita berupaya untuk mengikuti sholat tarawih. Dan alhamdulillah malam pertama hari Jumat malam 1 kita mulai, kalau nggak salah jam 9, setengah 9, jam 9 itu baru dimulai. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sekarang kita sudah berada di hari yang ke-6 bulan Ramadan. Tidak terasa sudah 5 hari sudah meninggalkan kita. Jadi umurnya Ramadan itu sudah kehilangan 5 hari. Berapa banyak umurnya Ramadan? Nanti kita menunggu keputusan dari pemerintah. Saya ditanya soalnya, Pak Guru, kalau Muhammadiyah itu sudah menentukan tanggal hari raya Idul Fitri, kira-kira sama nggak dengan NU begitu? Jadi saya jawab sama. Nanti hari raya Idul Fitrinya itu sama, yakni tanggal 1 Syawal. Jadi sama. Hari raya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Cuma nanti Muhammadiyah tanggal 1 Syawal itu jatuh pada tanggal berapa? Terus nanti NU jatuh tanggal berapa? Itu yang kadang-kadang berbeda. Tapi 1 Syawal semuanya sama. Sebab sampai nanti kalau Idul Fitri tanggal 2 Syawal kelihatan dan tidak boleh, karena tanggal 1 Syawal tepatnya hari raya Idul Fitri itu ada perbuatan yang diharamkan secara hukum fikih, yakni puasa. Tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri itu dilarang untuk berpuasa. Jadi yang umpamanya tanggal 1 Maret dia menyatakan 1 Syawal, maka 1 Maret itu dilarang untuk berpuasa. Kalau yang umpamanya kebetulan yang menyatakan 1 Syawalnya itu adalah tanggal 2 Maret, maka tanggal 2 Maret itu bagi yang menyatakan bahwa tanggal 2 Maret itu adalah tanggal 1 Syawal, maka dirinya haram untuk berpuasa. Begitu saja. Jadi sampai semuanya nggak usah repot-repot. Yang mau mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi Muhammadiyah, monggo silakan. Yang mengikuti keputusan dari pemerintah umpamanya nanti itu, monggo silakan. Yang terpenting jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya, lalu jangan sampai menimbulkan permasalahan, lalu menuduh wah ini macam-macam dan jadi keyakinan kita itu. Kalau saya berulang kali ini saya sampaikan, memang kalau saya, karena saya itu meyakini dan mengakui bahwa di negara kita Indonesia ini ada pemerintahan, ada yang memimpinnya, maka saya senantiasa mengikuti keputusan daripada pemerintah. Nah, pemerintah yang memutuskan tentang tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan itu adalah hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Dari keputusan yang diperoleh dari ulama itulah disampaikan kepada Kementerian Agama. Lalu Kementerian Agama mengumumkan untuk kita. Nah, Menteri Agama atau Kementerian Agama mewakili pemerintah. Maka saya mengikuti keputusannya. Jadi mulai saya masih belum punya istri, sejak dulu sampai sekarang sudah punya cucu, tetap saya mengikuti keputusan pemerintah. Baik, pada pagi hari ini saya mengajak kepada sampean semuanya untuk memiliki sebuah pengetahuan atau pemahaman
pemahaman terhadap siapa-siapa yang oleh Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan ada 4 golongan, 4 macam orang yang oleh Allah api neraka diharamkan untuk menyentuhnya. Ini arba'un man kunna fihi harramallahu ta'ala. Ada 4 golongan, barang siapa yang ada pada dirinya 4 macam ini, ada 4 macam, maka orang yang ada pada dirinya 4 macam itu diharamkan oleh Allah, kata Nabi, api neraka menyentuhnya. Apa saja 4 macam yang harus dimiliki kalau kita menginginkan terhindar dari api neraka? Di sini disebutkan. Yang pertama, wa asomahu minasyaiton. Di samping dirinya dijaga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka, dan dirinya juga terpelihara dari syaitan. 4 macam yang harus dimiliki oleh orang yang terjaga dari sentuhan api neraka dan oleh Allah dipelihara dari godaan syaitan. 4 perkara itu, yang pertama adalah man malaka nafsahu khina yaqubu, ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia dalam keadaan suka keadaan senang. Jadi ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, tidak, istilah bahasa kita apa ya kalau tidak berfoya-foya, ya tidak melewati batas, sehingga melupakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar bahwa nikmat yang berupa kebahagiaan itu adalah datangnya dari Allah, sehingga kenikmatan yang didapat atau yang ada pada dirinya digunakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Tidak menjadi orang yang lupa, tidak menjadi orang yang justru malah mengingkari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pertama. Artinya segala yang diterima pada dirinya tadi itu selalu disandarkan dengan Allah, yang oleh karenanya kenikmatan atau kebahagiaan yang ada pada dirinya digunakan untuk membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan perlu perjuangan. Biasanya itu kalau orang sudah senang, sudah macam-macam dibuat-buat, dilakukan. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah, kalau kita ini sadar bahwa semua yang ada pada diri dia, kita kenikmatan, kebahagiaan, kelebihan harta dan sebagainya, itu kita sadari bahwa semuanya itu datang dari karunia-Nya Allah, maka semuanya kita gunakan untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah. Maka Allah mengharapkan orang yang demikian itu disentuh oleh api neraka. Karena orang itu senantiasa sadar bahwa itu datang dari Allah, maka syaitan tidak mampu untuk menggodanya.
Kenapa tidak mampu? Karena orang yang demikian tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita senantiasa mengatakan diri kita selalu bersandar kepada Allah, nah maka dianjurkan selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib itu jangan lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu, lalu membaca saya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada lagi baca diikuti juga a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jangan lupa membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul alim. Dibaca. Karena kita tidak punya kekuatan, diberikan segala sesuatu oleh Allah kenikmatan, kita gunakan untuk semakin membawa diri kita sadar kepada Allah. Nah, orang yang demikian itu kata Nabi, ciri orang yang diharamkan, disentuh oleh api neraka dan oleh Allah dijaganya dari godaan syaitan. Sementara kita semuanya faham bahwa syaitan itu senantiasa mengajak kita untuk ke jalan yang penuh dengan kesesatan. Nah ini, maka Allah memberitahu dengan kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Kan begitu. Nah sekarang kita mampu tak menjadikan syaitan itu musuh kita, atau justru syaitan itu kita jadikan dengan teman kita? Bisa jadi syaitan menemani kita ketika kita beribadah. Bisa jadi syaitan menemani kita ketika kita dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Lalu muncul kalau itu dalam segi ibadah menjadi kita diam. Kan itu. Kalau kita menjadi orang yang penuh dengan kenikmatan, lalu setan nempel dengan kita ikuti, lalu timbul sikap kesombongan. Ya seperti yang terjadi pada Qarun itu, yang diberi oleh Allah harta berlebih-lebih. Nah, karena diikuti ditempelinya setan, tidak sadar bahwa semuanya itu adalah karunia-Nya Allah. Nah, maka dijadikanlah sebagai sarana untuk dirinya menyombongkan di hadapan Allah. Allah murka, lalu ditenggelamkanlah hartanya. Itulah kalau saya dan sampean menjadikan karunia Allah itu sebagai bagian daripada kesombongan kita, karena kita tidak menyadari bahwa ada syaitan yang berupaya untuk menyesatkan kita tergolong nanti orang yang terperangkap dengan perangkapnya syaitan. Jadi tampaknya sebagai orang yang indah, tampaknya sebagai orang yang beribadah, padahal ketika kita telusuri dalam diri kita tidak ada nilai ibadah. Nah ini kan penting buat kita. Makanya memahami diri kita ini penting, sehingga kita senantiasa diajari oleh Rasulullah itu untuk memohon perlindungan kepada Allah. Syukur-syukur sampai pada selesai selesai maghrib, selesai subuh bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka namin ni'matin faqirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gak usah pakai 3 kali, baca sekali. Karena kita harus betul-betul memahami bahwa kita tidak sedikit pun punya kekuatan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka dengan pertolongan Allah, dengan menyebut Allah, dengan bersandar kepada Allah,
kita mohon segala-galanya. Maka doa itu wujud dari pengakuan diri kita masing-masing sebagai makhluk yang terlemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Maka itu namanya Nabi mengatakan, manakala kita ada 4 macam ciri dalam diri kita. Yang pertama tadi, kalau kita diberikan oleh Allah kenikmatan, kebahagiaan, tidak lupa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahwa itu karunia. Arba'un man kunna fihi harramallahu ta'ala 'alan nar wa qasamahu minasyaitan. Mamalaka nafsahu hina yarkuhu. Nomor 2, wa hina yarkuhu. Dan ketika dia dalam keadaan takut, senantiasa dirinya bersandar kepada memohon penjagaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satupun makhluk yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah banyak berdoa, lalu doanya untuk kita. Doanya diajarkan untuk kita supaya kita memperoleh keselamatan dalam menjalani hidup di dunia dan nanti ketika kita berada di alam barzakh sampai kita nanti di akhirat. Karena kehidupan di alam barzakh sudah seringkali kita dengarkan bukan kehidupan kita di akhirat. Kehidupan di alam barzakh, di alam kubur itu adalah kehidupan yang bersifat menunggu, menanti datangnya kehidupan akhirat. Maka dikenal dengan pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berapa lamanya di kuburan, di alam kubur, hanya Allah sendiri yang tahu. Kakek nenek kita yang sudah meninggal, sudah wafat, tidak pernah kunjung pulang ke rumah. Dan balik-balik beliau hidup di alamnya masing-masing, namanya alam barzakh sampai alam dunia. Saatnya nanti akan tiba untuk kita hidup di alam barzakh. Ketika kita nanti memasuki alam barzakh, bukan lagi kita sendiri yang datang ke sana, diantarkan. Maka sebelum kita berada di sana, jadikan diri kita orang yang senantiasa mengantarkan, memperhatikan terhadap saudara kita. Akhirnya muncul kebahagiaan itu. Kenapa sampai Nabi mengatakan itu? Pertama, orang yang mensolati jenazah itu oleh Allah, kata Nabi, diberikan pahala sebesar gunung yang paling besar. Itu besarnya pahalanya orang yang mensolati jenazah. Padahal jenazah dalam kita sholat itu mendoakan kepada Allah untuk saudara kita yang meninggal. Maka penting memperhatikan hubungan antara satu dengan yang lain. Coba bayangkan, bukan cuma sekedar kita sholat begitu saja, tidak. Tapi ini pelajaran buat kita agar di dalam kita menjalani kehidupan itu bagaimana interaksi antara satu dengan yang lain. Lalu muncul apa yang dikatakan oleh Nabi itu, khairun nas asma'uhum linnas. Lalu kalau kita menjalani hidup senantiasa memberi manfaat terhadap orang lain, maka ketika kita nanti meninggal, orang yang mendoakan kita, yang menjalankan sholat untuk mendoakan kepada Allah kita, berlomba-lomba kan begitu. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan tuntunan dan bimbingan sehingga dengan itu kita sadar dengan diri kita. Lalu siapa yang mengantarkan sampai ke kuburan, mengantarkan sampai ke kuburan, diberikan oleh Allah pahala, kata Nabi, sebesar gunung. Jadi kalau ikut mensolati dan ikut mengantarkan ke
menunggu kuburan mendapatkan pahala kal jabalainil azimah, seperti dua gunung yang besar. Mudah-mudahan kita nanti kalau meninggal, orang-orang lain berlomba-lomba untuk mendoakan kita lewat sholat. Ada yang menyatakan kalau jenazah itu disolati sebanyak 40 orang, ikhlas karena Allah, maka ciri bahwa jenazah itu atau almarhum atau almarhumah itu ciri sebagai penghuni surga. 40. Tapi sekarang sampai jangankan 40, kalau sampai menjadi orang kaya mau mendatangkan orang sholat sampai 200 mudah, asal disiapkan amplop. Nah kira-kira kalau sudah karena amplopnya ini masuk nilai ikhlas karena Allah atau tidak, ini masalah. Boleh pakai amplop boleh, tapi yang terpenting kita ikhlas. Menerima boleh, yang penting ikhlas. Kita sholat, kita melakukan ibadah, mendoakan sholat jenazah tadi itu sama-sama bukan karena kita ingin mendapatkan amplop, tapi kita ingin untuk menjadi orang yang bermanfaat terhadap saudaranya. Di antaranya ketika beliau sudah meninggal, kita mendoakan. Itu menjadi bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik manusia yang bisa memberi manfaat. Maka jangan sampai nanti kalau ada tetangga kita yang meninggal, siapa yang meninggal, waktu sholat kita malah ngobrol sendiri. Kan sekarang banyak modelnya itu, tapi nggak di sini, Ustaz, nggak di sini, di tempat saya sana itu. Waktunya sholat jenazah sudah diumumkan, sholat. Lainnya ngobrol sampai ketika sholat yang dalam keadaan hening itu berdoa. Di sana di luar malah ada yang ada ketawa. Pimpinannya Pak Toyo. Umpama. Nah ini mari kita coba diterangkan. Karena kita semuanya ini bakal nanti kalau sudah mati nanti kita tidak akan jalan sendiri, tidak akan membuat lubang sendiri. Sekarang itu malah bisa menjadi komersil kan begitu kan? Membuat lubang kuburan itu sekarang sudah upahnya berapa juga. Malah di kuburan umum itu di kuburan umum. Itu seperti di Damanhuri, di mana itu kan kuburan umum itu kita mau masuk di kuburan ke sana itu sudah harus bayar sekian juta. Berapa Pak Koyo sekarang? Yang paling murah 1,5. Berapa? 1,5 yang paling murah. 1,5. Kuburan melubangnya. Iya. Masuknya sana sampai berapa juta? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada katanya sampai 4 juta. Oh 5 juta. Dia pakai 5 juta. Nah itu kalau kita pikir, kita runut dari sisi fikih nanti untuk siapa? Sebenarnya tanah wakaf itu masuk fikih. Gak gampang. Hidup itu perlu aturan. Nah kalau saya sudah punya tempat, saya sudah mempersiapkan tempat saya untuk kuburan saya. Kalau saya meninggal nanti di sini, siapa tahu saya pas pulang ke Jawa meninggal di Jawa, ya di Jawa dikuburkan. Di sini saya sudah punya tempat. Saya ambil itu 2 ngaplik di Wahab Sarani di Gangwalet itu, di sebelahnya kantor kepala desa, kantor desa, kantor lurah. Ambil 2 kapling, 1 kapling itu untuk 3 lubang. Jadi kalau 2 kapling untuk 6 lubang sudah bisa. Sekarang belum ada yang tempati, belum ada, masih kosong. Sampai mau lah Pak. Ada 2 perkara yang dibenci oleh manusia itu. Pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah kemiskinan. Maka sampai dari saya benci dengan kematian. Malah ada yang berkata kepingin hidup 1000 tahun. Nah kalau hidup 1000 tahun nggak bermanfaat,
percuma. Lebih baik hidup sebentar tapi bermanfaat. Maka Rasulullah mengingatkan sebaik menjadi manusia itu yang bisa memberi manfaat terhadap yang lainnya. Mudah-mudahan ini belum selesai hadis ini. Mari kita coba sama-sama telaah nanti pada pertemuan berikutnya, sehingga kita semuanya tergolong orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api. Al-Fatihah. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi adadi alwani rizqi wal futuhat ya basitar rizqi wal futuhat subhanaka ya syahidi wa likisanatu ubsukana ya rizqan wa salam kulli jihatin min khaziyah wa ibadatin latin mahlukin bi muhdifan wa kanawati wa likisanatu Allahumma akrimna bi nuril fahmi warzuqna al-arba wa hikmata wa fahma nabiyin wa ilhamal malaikati muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana wasmi mardona waqdi duyunana bi haqqil qur'anil azim wa rasulika karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dan kelihatannya pagi ini memang ada perbedaan dari biasanya. Kalau pada hari Kamis subuh biasanya di sebelah tisu ini ada tampaknya hari ini tidak ada karena kita saling menghormati. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.